Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh dengan kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami. Kami alami sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 123 dan 124. Saya akan membaca Mazmur 123 ayat 1 dan 2, dan kemudian Mazmur 124 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dikasih Tuhan, di sebuah pabrik tekstil yang besar di salah satu kota, ada begitu banyak orang yang ingin bekerja di sana, dan untuk itu mereka membuat surat lamaran, mengirimkannya, dan satu hal yang banyak dilakukan dari para pelamar ini adalah mereka memberikan sejumlah uang tertentu kepada oknum-oknum di perusahaan tersebut agar mereka dapat diterima bekerja. Mereka menaruh harapannya kepada manusia agar memperoleh apa yang mereka cita-citakan. Sebagian dari para pelamar itu diterima, tapi sebagian lagi tidak diterima, meskipun sudah membayar. Para pelamar yang diterima bekerja pun, umumnya hanya bekerja selama 3 bulan saja, yaitu selama masa percobaan, kemudian diberhentikan. Walaupun di awal mereka juga sudah membayar. Berharap pada manusia tidak akan membuat kita memperoleh hal yang terbaik. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, maka kuasa-Nya akan menggerakkan yang terbaik untuk menghampiri kita. Dalam Mazmur 123 ayat yang pertama ini dikatakan, Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Di sini pemazmur menyatakan niat dan tindakannya untuk mengangkat pandangannya kepada Tuhan. Ini berarti matanya tidak tertuju pada keadaannya, atau pada dirinya sendiri, ataupun pada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi kepada Tuhan. Sangat sering kita menunjukkan pandangan kita, bukan kepada Tuhan. Kita berharap pada keadaan, berharap pada kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, atau kita berharap pada beberapa orang tertentu yang kita pandang dapat memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Tapi di sini kita diingatkan bahwa hal yang seharusnya kita lakukan adalah mengarahkan pandangan kita pada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan otoritas tertinggi yang dapat memberikan kita solusi. Di ayat yang kedua tertulis, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ayat ini berbicara tentang pengharapan yang sungguh pada Tuhan, yang membuat kita menanti-nantikan pertolongannya dengan sabar dan setia, sampai Tuhan menyatakan karya ajaibnya, menurut waktu Tuhan yang indah dalam hidup kita. Menantikan Tuhan dengan penuh harap dan setia, merupakan satu sikap yang kita perlu miliki dan latih terus-menerus. Karena biasanya kita tidak tahan dan mulai mencari alternatif lain yang kita pikir dapat memberikan solusi secara cepat. Kita seringkali maunya yang instan.
Kita ingin segera dapat jawaban, padahal kalau kita mau sabar, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Di Mazmur 124 ayat yang ke-8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan pencipta semesta adalah sumber bantuan kita yang sejati. Dan kita perlu menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan berhasil ataupun selamat. Karena pertolongan dan keselamatan hanya datang dari Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang memegang kendali penuh atas setiap situasi yang kita lalui. Saudara dikasih Tuhan, berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Berharap pada diri sendiri, kita akan gagal. Tapi berharap pada Tuhan, kita akan berbahagia. Mari kita berharap selalu kepada Tuhan, sumber pertolongan kita yang sejati. Di dalam Dia kita menemukan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, dan berkat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk kembali berharap kepada Tuhan. Di sekeliling kami, seringkali kami melihat ada harapan-harapan, tapi sebenarnya harapan yang palsu. Kami sadari bahwa Engkau Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada kami, tapi harapan di dalam Tuhan itu pasti, karena Tuhan menjamin dengan janji-Mu, dan janji-Mu itu murni, dan Engkau pasti menepati. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap, sabar, setia menantikan pertolongan Tuhan. Tidak cepat-cepat mencari solusi yang lain, tapi selalu berdiam menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan terus menolong kami melalui setiap situasi, dan kami mengalami kemenangan. Kami berdoa mohon perlindungan-Mu di sepanjang malam hari ini. Berkatilah kami dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna dalam tubuh mereka. Dan setiap dari kami yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon tangan Tuhan menolong kami, mengerjakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami keselamatan dari Tuhan. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada, berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.